Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning and also good afternoon everyone. I have today's class in the morning and also in the afternoon. Alright, let's continue our activity today by saying Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, from the previous meeting, I gave you the explanation about lesson contract and also lesson plan. So today we will enter the materials of our second meeting about hygiene and sanitation. Okay, for the first slide, please open your first slide. The title is about housekeeping, hygiene, and also sanitation. Are you working as a housekeeper in foreign country? Is English your second language? If you answer yes to this question, then this page is up for you. Good communication is very important in the service industry. Misunderstandings take a lot of time to fix. These pages will help you learn important vocabulary related to houses, furniture, appliances, and cleaning. They will also help you to follow instruction and use simple English in polite and friendly ways. Whether your job is to clean private houses, cruise ship cabins, hotel rooms, or offices. Okay, the next slide is the explanation and the description about sanitation, hygiene, and what are the differences between them. Nah, sanitation is the effective use of tools and action that keep our environment healthy. This includes latrines or toilets to manage waste, food preparation, washing stations, effective drainage, and other such mechanisms. Hygiene is a set of personal practices that contribute to good health. It includes things like hand washing, bathing, and cutting hair or nails. Hand washing is the single most important activity we can all do to encourage the stop of disease. The difference is subtle but important. While both sanitation and hygiene are related, we must be taught both effective tools and effective behaviors to protect our health. Imagine how important this can be in places without a toilet or where hand washing was never been learned. Nah, jadi di slide ini kalian bisa mempelajari apa itu sanitation, apa itu hygiene, kemudian perbedaannya apa ya. Kalau sanitation itu lebih cenderung pengertiannya kepada keefektifan penggunaan alat-alat dan juga action yang dapat menjaga lingkungan kita agar tetap bersih dan sehat. Sedangkan hygiene itu adalah seperangkat praktek, jadi seperangkat action yang dimana action dan juga praktek-praktek tersebut bisa berkontribusi untuk menciptakan kesehatan yang baik. Nah, kalau hygiene itu nanti mencakup hand washing, cuci tangan, ada bathing, mandi, cutting hair or nails, memotong rambut, motong kuku, dan lain sebagainya. Nah, kalau yang sanitation tadi bisa terdiri dari kelengkapan sarana dan prasarana seperti toilet, kemudian food prep, ada lagi washing station, drainase, dan lain sebagainya ya. Kemudian yang selanjutnya itu nanti ada quiz. Nah, kenapa di sini kita langsung masuk ke quiz? Karena materi kita untuk yang bab 2 ini akan lebih condong ke vocabularies-nya. Nanti setelah vocabularies-nya selesai, baru kita masuk ke dialognya ya. Nah, kuisnya
Untuk di halaman kuis yang pertama sampai kedua ini berhubungan. Jadi total kuisnya there are 10 numbers. Ada 10 nomor. Kemudian masing-masing nomornya you should choose one word. Jadi kalian harus memilih satu kata dari 3 kata yang disediakan. Contohnya yang number 1. Which of the following is not used for cleaning floors? Jadi kata di bawah ini yang mana yang tidak digunakan untuk membersihkan lantai? Antara broom, dustpan, sama dishwasher. Yang mana di antara 3 itu yang tidak digunakan untuk membersihkan lantai? Silahkan dicari. Nah, kegiatan kalian hari ini, your activity today, please write the vocabularies that you find on the quiz today. Silahkan catat kata-kata vocabnya. For example, number 1, broom itu apa, dustpan itu apa, dishwasher itu apa. Kemudian number 2, remove stain itu apa, remove smells apa, wash windows itu apa. Kalian catat dalam bentuk list di buku catatan kalian ya, on your notebook. Kemudian silahkan dijawab kuisnya number 1 until number 10. Itu jawabannya saja. Misalnya nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa. Soalnya tidak usah ditulis. Jadi yang kalian cari adalah vocabnya, artinya, translationnya into Indonesian itu apa. Nah, setelah kalian cari, jangan lupa tadi jawabannya ditulis. Nah, kemudian setelah itu hasilnya kalian simpan saja di buku catatan. Siapa tahu sewaktu-waktu saya minta kiriman foto catatan kalian ya. Tapi saya percaya sama kalian semuanya pasti mengerjakan apa yang saya suruh. Nah, untuk yang dikumpulkan hari ini hanya yang bagian listeningnya. Oke. Bagian listeningnya itu nanti listeningnya ada berapa part? Part A, ada part B, kemudian kita lihat lagi ada part C, ada part D dan part E. Oke. Nah, untuk yang listening ini nanti filenya sudah saya berikan di attachment yang ada di Google Classroom. Jadi silahkan bisa di-download listeningnya di situ ya. Dan soalnya kalian lihat di PowerPoint slide-nya atau bisa juga kalian lihat di YouTube yang sedang kalian tonton sekarang ya. Silahkan pilih salah satu jawaban yang paling tepat. Jadi masing-masing nomornya ada 3 option, A, B, dan C ya. Kemudian yang terakhir untuk yang room service and housekeeping yang arrange the jumbled words itu tidak usah dikerjakan, tapi di minggu depan akan kita bahas bersama ya. Oke. Any question for today? Ada pertanyaan? Nah, nanti untuk pengumpulan tugasnya yang listening akan saya berikan instructionnya di Google Classroom. Jadi kalian baca nanti instruksinya di situ ya. Oke, thank you for your attention for today's lesson. Jadi kita akan melakukan beberapa latihan setelah kalian melihat video YouTube ini. Jadi ini adalah penjelasan singkat dari saya. Jadi tugasnya tadi ada 2. Ada yang kalian tulis dan kalian translate di buku catatan, itu adalah yang kuis ya. Kemudian yang dikumpulkan itu adalah yang listening. Nah, nanti untuk latihan listeningnya saya berikan tenggat waktu. Jadi kalian kerjakan hari ini, nanti tanggal, jam, kemudian berapa harinya silahkan dilihat di
Google Classroom instructionnya nanti sudah lengkap saya berikan di situ ya. Okay. If you have any question for me, please ask me via WhatsApp group or via Google Classroom. Okay, thank you. Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.